Shalom semuanya, keluarga besar BMC yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia dan yang ada di bangsa-bangsa. Shalom semuanya. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema gereja kita, yaitu Future Foresight atau siap menghadapi masa depan. Karena kita akan segera meninggalkan 2024 dan siap-siap memasuki tahun 2025 dengan suasana baru, keadaan yang baru, dan akan ada salam yang baru. Oke, kita baca di dalam Efesus 5 ayat 17 dari terjemahan TSI. Berkata begini, jadi janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Kata kuncinya jangan hidup sembarangan. Jadi di dalam kehidupan kita itu diberikan nasihat hidup itu jangan sembarangan tapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Kemudian kalau di dalam terjemahan GNT di situ dikatakan kalau di dalam translate-nya dikatakan janganlah bodoh. Tapi cobalah untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan darimu. Jangan bodoh. Jadi kalau tadi dikatakan jangan hidup sembarangan, yang artinya juga jangan bodoh. Tapi cobalah untuk memahami, untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dari kamu. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru dikatakan, sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita, banyak orang itu kalau menghadapi tahun-tahun yang akan datang, ada orang-orang yang takut, ada orang-orang yang khawatir tentang masa depannya. Apa ya, gimana nanti masa depan saya seperti apa? Pada waktu seseorang khawatir, kebanyakan mereka itu kemudian menjadi ketakutan, pelariannya menjadi putus asa, pelariannya mulai depresi, pelariannya mulai pasif. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar ya, di dalam kekhawatiran Tuhan itu sebenarnya memang memberi kita itu kayak punya alarm. Kita itu secara manusia kita bisa khawatir, kita bisa takut. Saya sering sampaikan ini, kita bisa khawatir, kita bisa takut. Itu memang manusiawi dan itu memang Tuhan berikan. Supaya kita itu ngerti mempersiapkan diri. Supaya kita tahu bagaimana hidup berhati-hati. Supaya kita tahu bahwa kita tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup kita selain Tuhan. Jadi kita tahu waktu kita takut, waktu khawatir, memang Tuhan kasih itu di dalam diri manusia, itu punya sifat itu supaya kita tahu kita butuh kekuatan yang lebih besar, yang dapat kita andalkan, yang dapat kita percaya, yang bisa membuat kita bisa bergantung dan bersandar. Nah, tetapi yang salah kalau kita dikuasai kekhawatiran. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang bernama John Joseph, dikatakan dia berkata begini, 80% semua yang dikhawatirkan orang itu tidak pernah terjadi. Dan dari 15% ketakutan orang yang akhirnya terjadi, ternyata semuanya itu dapat diselesaikan dengan baik. Saudara, di dalam Tuhan, segala masalah itu selalu ada kuncinya dan selalu ada jalan keluarnya. Suatu saat dulu saya pernah, kita mungkin saudara pernah ya mainan yang main game itu loh, yang mengeluarkan balok atau kotak dari kotaknya, balok-balok keluar. Itu kan kelihatannya itu sulit gitu ya kan, ngeluarin sulit sekali. Tetapi waktu kita utak-atik, pada kenyataannya, pada akhirnya bisa keluar. Sehingga sampai kemudian setiap level-level kita tahu bahwa semua itu bisa keluar, asalkan kita tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Jadi bukan masalahnya bukan tidak ada jalan keluar, karena semua masalah ada jalan keluarnya. Yang menjadi masalah apakah kita mau mencarinya, mau menemukannya, atau sudah putus asa duluan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Alkitab di dalam Matius 6 ayat 27 berkata begini, siapakah
Di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kekhawatiran itu tidak menambah apa-apapun di dalam hidup kita, tetapi kekhawatiran justru seringkali membutakan seseorang. Saking khawatirnya, saking takutnya, seringkali nggak menemukan jalan, padahal jalan ada di sana. Tetapi waktu kita dalam keadaan tenang, waktu kita, maka Alkitab berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Waktu kita tenang, di situ kita mulai bisa mikir, kita boleh bisa mulai bisa melihat keliling dengan tenang, sehingga kita bisa melihat jalan keluar. Demikian juga pada waktu kita akan memasuki tahun 2025. Kita itu harus terbiasa begini ya. Kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan hari esok, itu bukan kita takuti, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Waktu kita khawatir, yang pertama kita lakukan, kita doakan, kita cari Tuhan. Yang kedua, mempersiapkan diri. Contoh ya, kalau kekhawatiran. Contoh pada waktu kita itu khawatir akan masa depan, misalnya nanti tuaku bagaimana, nanti aku kalau sudah tua ada nggak ya yang menolong saya, ada nggak yang memelihara saya dan sebagainya dan sebagainya. Untuk mengatasi kekhawatiran yang pertama kita doa, karena kita percaya di dalam doa ada jawaban. Tetapi yang kedua, kita mempersiapkan diri mulai dari hari ini. Kita akan mempersiapkan diri apa yang kita harus lakukan untuk mempersiapkan hari tua. Contoh, selama aku masih kuat, ya aku bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya nggak main-main, saya tidak menghabiskan waktu dengan hangout dengan orang-orang yang tidak memikirkan masa depan. Saya akan bekerja, saya membangun karir, saya akan menabung, saya investasi, karena saya mempersiapkan masa depan. Sehingga di dalam hal keuangan, saya tidak khawatir karena saya mempersiapkan diri. Sekalipun waktu kita mempersiapkan diri, kita tidak akan pernah tahu masa depan. Mungkin ada bencana dan sebagainya. Itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah hal-hal yang tidak bisa kita kuasai. Di luar kendali kita, di luar kuasa kita. Itu bagian Tuhan. Makanya kita senang. Karena kita ini bisa dijadikan partner Tuhan, bekerja sama, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan tuh melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang tidak bisa kalau kita lakukan. Tapi tetap kita mempersiapkan diri kita. Kalau kita khawatir nih, aku nanti bisa dapat jodoh apa enggak ya? Jangan sibuk cuma khawatir, tapi mempersiapkan diri, ya kan? Mulai bergaul, mulai belajar berdandan, mulai mempersiapkan diri, membangun karir. Karena seorang wanita sekalipun, nggak cuma cowok, wanita yang punya duit atau dia bekerja, dia itu kelihatan lebih cerdas daripada yang pengangguran. Apalagi seorang pria, kalau dia bisa membangun karir dengan baik dan dia membangun karakternya dengan baik, tidak mungkin dia tidak mendapatkan jodohnya. Kalau tidak dapat, biasanya karena terlalu banyak milih yang sempurna sehingga dia tidak dapat jodohnya. Jadi bukan karena nggak ada. Nah, di sini kita mulai melihat segala hal itu kita mempersiapkan diri. Demikian juga pada waktu kita mulai melihat apa yang akan terjadi di 2025. Kita tahu ya, dunia itu semakin hari tidak menjadi semakin baik. Semakin hari semakin gelap, semakin hari semakin jahat. Kita tahu ada, kita lihat aja di lingkungan, di mana-mana. Semakin jahat. Tapi di dalam semua kegelapan di situ, Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa untuk anak Tuhan. Ada quote yang berkata begini, orang yang gagal merencanakan hidupnya, dia merencanakan untuk hidup gagal. Orang yang gagal merencanakan hidupnya atau menyusun hidup, membangun hidupnya, dia merencanakan untuk hidup gagal. Jadi di dalam kehidupan kita, kehidupan itu harus diatur.
Kehidupan itu harus disusun. Makanya saya dulu pernah sampaikan bahwa masa depan kita itu tergantung dari 5 hal yang kita persiapkan. Dari 5 hal yang kita putuskan, yaitu masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita tabur, dan apa yang kita percaya. Nah, sehingga kita itu mulai belajar hidup bijaksana. Kamu pingin masa depan seperti apa, kamu harus tahu dalam mengambil keputusan dengan siapa kamu bergaul, bagaimana kamu spend uangmu, bagaimana kamu memakai waktumu, bagaimana kamu dapat bertanggung jawab di dalam pekerjaanmu. Setiap keputusanmu itu menentukan nasibmu. Apa yang kamu ucapkan terus untuk hidupmu, untuk masa depanmu, itu juga menentukan masa depanmu. Apa yang kamu percaya, kalau kamu percaya kamu bisa, kamu percaya kamu berhasil, kamu akan bisa dan berhasil. Tapi kalau kamu percaya kamu tidak bisa, maka kamu tidak bisa. Jadi hidup itu diatur, hidup itu disusun supaya kita itu memiliki kehidupan yang sudah bisa dibaca. Bahwa kamu nanti itu akan berhasil itu sebenarnya sudah kelihatan dari hal-hal yang kamu susun mulai saat ini. Bagaimana kamu gaya hidupmu itu bisa dilihat bahwa nanti masa depanmu itu seperti apa. Sekalipun kadang ada hal-hal di luar prediksi, maksudnya karena ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada bencana alam, ada ternyata tiba-tiba sakit, tiba-tiba kemudian meninggal, itu di luar rencana kita. Tapi karena kita punya Tuhan, Tuhan itu berkata Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang kita pegang. Kemudian, jadi ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita itu diubah dengan menyusun hidup. Kita berdoa dan kita mempersiapkan diri dengan menyusun kehidupan. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat 2 sampai 3 berkata begini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan itu terang terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit kebagimu. Dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan itu akan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata. Sampai-sampai bangsa-bangsa itu akan berduyun-duyun datang kepadamu. Karena mereka itu melihat terang di dalam kehidupan kita. Nah, dari sini kita melihat dunia itu akan semakin gelap. Dunia itu nggak akan semakin baik. Dunia akan menjadi semakin jahat. Orang tidak akan lagi menyembunyikan dosa. Orang akan semakin bangga dengan dosanya, bahkan mempromosikan dosa, supaya semua orang mengikuti tren dosa yang mereka sedang bangun. Jadi dunia semakin jahat. Bahkan ada banyak yang memprediksikan bahwa akan ada lagi pandemi yang kedua dan pandemi ini akan semakin lebih keras, lebih besar, lebih bahaya daripada pandemi COVID-19 yang kemarin. Jadi dunia semakin gelap. Tapi justru di dalam gelap, terang Tuhan nyata. Tapi terang Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, nggak semerta-merta terang. Tiba-tiba muncul, tapi perlu persiapan di dalam kehidupan kita. Apa saja di dalam kehidupan kita cara Tuhan menolong orang percaya? Cara Tuhan menolong orang percaya di dalam setiap pergumulan, karena setiap tahun itu akan selalu ada goncangan, tetapi juga ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan lakukan. Salah satunya yang cara Tuhan menolong, yang pertama, dengan cara Tuhan memberi mujizat. Yang kedua, Tuhan menolong dengan memberi hikmat. Nah, di dalam hidup kita, cara Tuhan menolong tidak selalu Tuhan kasih mujizat.
Tapi juga Tuhan memberi hikmat. Kadang tidak terjadi mujizat, tapi Tuhan memberi hikmat menuntun kita untuk menemukan jalan keluar. Makanya, kenapa yang dikatakan terangmu bercahaya? Karena Tuhan memberi hikmat sehingga engkau tahu jalan keluarnya dan orang akan mengikuti jalan yang sudah kamu tempuh. Ini yang namanya kamu jadi terang, kamu menjadi teladan, kamu jadi contoh. Bagaimana kamu menang atas setiap pergumulan yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Di dalam setiap pergumulan, saudara, di dalam setiap pergumulan kita, selalu Tuhan menolong. Kalau bukan kasih mujizat, Tuhan kasih hikmat. Cuma seringkali anak Tuhan, waktu Tuhan kasih hikmat, mereka tidak mau memakai hikmat. Kenapa Salomo jatuh? Padahal firman Tuhan katakan dia diberikan hikmat. Tidak ada orang yang punya hikmat melebihi Salomo, baik sebelum Salomo maupun sesudah Salomo. Tapi kenapa dia jatuh? Saudara, hidup manusia itu tetap punya pilihan. Sekalipun Tuhan kasih hikmat, dia tetap bisa memilih mau pakai hikmat yang sudah Tuhan kasih atau tidak. Tentu dia sudah tahu kalau dia punya istri sangat banyak resiko. Tapi kadang daging ini lebih menonjol. Memang kenapa kalau jatuh? Saya tahu bisa jatuh. Tetapi lah saya senang kalau istrinya banyak. Bisa sampai 1.000. Antara istri dan selir-selirnya itu sampai 1.000. Gundi-gundinya. Nah, dalam kehidupan kita banyak orang Kristen itu dikasih hikmat tapi tidak memakainya. Makanya hidupnya jatuh bangun karena dia berharap mujizat padahal Tuhan kasih hikmat. Saya dulu kan pernah bersaksi, saya dulu di Amerika batuk terus gitu ya kan. Batuk terus. Semua sampai ibu saya ngomong, kamu itu pakai syal. Nah ini hikmat kan. Saya nggak suka. Saya nggak suka pakai syal. Terus kemudian suatu saat ada yang kasih hadiah syal, karena hadiah saya nggak enak kalau nggak pakai, langsung saya pakai. Ternyata sejak pakai syal kalau di musim dingin, sekalipun nggak pakai jaket, saya nggak batuk. Ternyata saya itu nggak apa-apa nggak pakai jaket. Yang penting lehernya ditutup. Hikmat, saya sudah doakan tengking batuk, tengking itu batuk nggak pergi. Karena Tuhan itu mau mendisiplin saya. Kalau Tuhan kasih saya mujizat, saya tidak disiplin. Tuhan kasih hikmat belum tentu saya pakai. Sampai akhirnya waktu saya pakai itu hikmat, yaitu pakai syal. Dari situ saya mulai lihat, saya nggak batuk. Sehingga sampai hari ini begitu ada angin dingin, saya tahu leher saya harus ditutup. Tutup, sudah itu aja, nggak usah peperangan rohani, saya pasti nggak batuk. Nah, di dalam kehidupan kita, salah satu hikmat adalah firman. Untuk kita itu di dalam setiap tahunnya, menghadapi tahun-tahun yang baru, setiap tahun itu hal yang baru itu terjadi. Karena setiap tahun yang akan datang, semua orang belum pernah memasuki. Makanya butuh hikmat. Nah, untuk hikmat yang Tuhan kasih sebenarnya untuk kehidupan yang berkemenangan, hidup yang berhasil. Itu ada 3, saudara. Hikmat Tuhan yang Tuhan ajarkan untuk memasuki tahun 2025. Sebenarnya nggak hanya tahun 2025, tetapi di dalam sepanjang kehidupan kita selama masih hidup. 3 hal ini. Kita belajar dari yang pertama. Tuhan itu kasih ajaran. 1, kehidupan Isa. Yang kedua, kehidupan Yusuf. Yang ketiga, Elia. Nah, 3 hal ini harus ada di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari hidup mereka. Kita belajar dari cara mereka berkemenangan di dalam setiap masalah yang sedang dihadapi, yang juga akan kita hadapi, yang seringkali kita juga alami. Yang pertama itu Ishak. Itu apa yang kita belajar dari Ishak? Ishak di dalam firman Tuhan diajar.
Dia itu menabur, kemudian dia menggali, yang ketiga mengalah. Itu kehidupan Ishak. Nah, kehidupan kita itu gak boleh berjalan normal kayak orang-orang dunia, nggak sama hidup kita. Kita ini anak kerajaan, kita harus pakai hukum kerajaan, nggak sama dengan cara dunia. Kalau kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 23 berkata begini. Kejadian 26 ayat 12 sampai 23. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita semuanya sudah hafal firman ini. Sekali lagi saya baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Nah, yang kita garis bawahi, sebab ia diberkati Tuhan. Kapan hari bulan lalu kita belajar bagaimana yang firman Tuhan katakan, bukan masalah siapa yang menabur, siapa yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Iya, tapi Tuhan ngasih pertumbuhan kalau sudah ada yang menyiram, ada yang menanam. Tuhan itu memberkati, tapi Tuhan tidak akan menghilangkan prinsipnya, yaitu menabur dulu. Yang artinya gini, Isa itu tetap mengerjakan bagian dia, sekalipun waktu itu adalah musim kering. Dia tetap bekerja, dia tetap lakukan yang terbaik, dia tetap menabur, dia menabur di sini bicara tentang kita tetap memberi, kita tetap memberikan dukungan untuk pekerjaan Tuhan, karena firman Tuhan berkata begini, siapa yang murah hati mendapat kemurahan, itu prinsipnya. Siapa murah hati mendapatkan kemurahan. Siapa menghormati aku, kuhormati. Orang yang dihormati Tuhan, tidak mungkin Tuhan biarkan hidupnya terlunta-lunta. Ini prinsip firman. Tetap menabur, di sini juga berbicara tetap bekerja. Lakukan bagianmu, tetap kamu investasi, justru di dalam kekeringan. Dulu ada yang punya pengusaha ya, orang-orang yang apa ya, dia bilang begini, ada juga seorang hamba Tuhan, seorang punya karunia kenabian, dia bilang begini, justru waktu pandemi, waktu kesusahan, itu kamu itu harus mempersiapkan mulai sekarang. Kamu ini sekarang selama hidup masih kayak masa kelimpahan. Kamu itu kerja. Kamu kumpulin uang. Kamu mulai kumpulkan yang bisa kamu kumpulkan. Justru pada masa-masa pandemi, masa-masa kesusahan, semua harga turun. Disitulah kamu mulai menuai. Kamu membeli pada waktunya. Tunggu aja, pada waktunya itu akan naik semuanya. Itulah di mana berkat orang fasik mengalir kepada orang anak-anak Tuhan. Karena hidup itu harus dipersiapkan. Hidup itu disusun. Makanya tadi dikatakan jangan hidup sembarangan. Oh, mumpung saudara ini hidup di dalam kemurahan yang tinggal di Amerika. Di Indonesia nggak sama, saudara. Di Amerika, saudara bayar pajak, saudara dapat nanti balikan pajak, saudara dapat pensiun. Itu, saudara, makanya dijuluki di Amerika itu negeri susu dan madu. Tapi saudara berhasil atau tidak, itu tergantung saudara. Karena setiap orang punya kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana saudara cerdas atau tidak. Terus kemudian dikatakan di dalam Kejadian 26 ayat 18 sampai 23 berkata begini. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali
di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Isa menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ pergi ke Betseba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Saudara, si Isa itu menggali. Dia menggali sumur-sumur yang telah digali oleh ayahnya. Ini berbicara bagaimana dia tetap bekerja, dia menggali setiap potensinya, di mana ada kesempatan dia gali, di mana ada kesempatan dia akan mengambil kesempatan itu, dia juga berbicara menggali, dia belajar dari hikmat-hikmat orang-orang di masa lalu, dia mempelajari, dia mengambil apa yang dia bisa pelajari dari iman Abraham ayahnya. Kita bisa menggali potensi kita bisa menggali pengetahuan, kita bisa menggali wawasan. Kita mempersiapkan semua. Dan yang ketiga itu mengalah. Saudara, kalau saudara kira dibaca, di masa kekeringan, orang itu akan mementingkan diri sendiri. Orang akan berebut, benar nggak? Tapi sekali lagi kita nggak sama dengan orang dunia. Prinsipnya anak kerajaan hukumnya beda. Kalau saudara ingin menikmati berkat dari kerajaan Allah, engkau harus ngikuti hukumnya kerajaan Allah. Waktu kekeringan, orang itu pasti berebut. Tetapi Isa ini berkata, waktu dia yang gali. Direbut orang Filistin, ya sudah diserahin. Kok orang Filistin? Ya orang Filistin. Kemudian dia gali lagi, direbut lagi. Dia ngalah. Dia nggak bertengkar, dia menggali di tempat yang lain. Tapi akhirnya firman Tuhan tadi di ayat 24 dikatakan lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Saudara, dia menanam di tempat yang kering. Semua orang kekeringan, semua orang mungkin menanam. Tetapi mungkin mereka semua menanam dengan putus asa. Tetapi Isa menanam seakan-akan tidak ada masa kering. Karena dia menanam dengan iman. Dia menanam dengan pengharapan. Dia tetap memberi. Ada seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan ya. Ya mungkin saudara tahu siapa yang saya ceritakan. Dalam keadaan pandemi dia cerita, wah pandemi itu waduh kita mengalami kerugian sampai 60%. Kita kehilangan keuntungan 60%. Besar saudara. Tapi dia yang katakan, tapi saya tidak mau mengurangi dalam memberi. Karena istrinya waktu itu ngomong sama saya, aduh suamiku ini tetap memberi terus. Kalau ada hamba Tuhan itu mau ke Amerika, telepon walaupun nggak kenal, dikasih pesawat apa bisnis kelas. Walaupun nggak kenal. Dia itu semua mau 5 orang, berapa orang. Dia tidak mengurangi untuk memberi. Dia tidak mengurangi untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan namanya sendiri bahwa orang yang menabur akan menuai. Jadi, mungkin saya pernah khotbah di sini tentang kalau kita berbuat baik, kita itu berbuat baik kepada diri sendiri. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi, kita ini menabur itu untuk membangun masa depan. Kita sedang membangun masa depan. Nah,
Kemudian yang mengalah tadi, dulu ada seorang hamba Tuhan, saya diberkati dulu ya, saya remaja tapi saya masih ingat. Dia itu waktu mau membangun gereja, waktu dia memilih sebuah bangunan, ada gereja lain langsung rebut. Kalau dia pilih A, orang-orang itu langsung rebut ke kanan. Terus hamba Tuhan ini ngomong kepada orang yang mencarikan gereja, kalau kamu suruh mereka memilih duluan, kalau mereka milih ke kanan, kamu ke kiri. Kalau mereka milih ke kiri, kamu milih yang ke kanan. Kamu milih yang terakhir, biarkan mereka milih dulu. Dan mereka dibiarkan milih dulu berebut. Dia ngalah. Dan akhirnya apa? Kebangunan rohani justru di gereja dia. Kenapa? Prinsipnya kita ngikut prinsipnya Tuhan. Kemudian yang berikutnya kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu berbicara mempersiapkan lumbung. Dia mempersiapkan lumbung. Jadi di dalam kehidupan kekristenan, hidup kita itu punya hikmat. Persiapkan diri, dia menyimpan, dia mengelola, dia siapin lumbung. Dia bukan hidup yang berfoya-foya. Kalau toh belanja, yang dia belanjakan adalah hal-hal yang penting dan nilainya bisa naik. Bukan untuk gaya-gayaan. Saudara, kalau di rumah saya, saudara tidak menemukan trust branded di rumah saya. Karena bagi saya, buat apa? Tapi kalau beli barang yang itu nanti harganya naik, misalnya emas, oke. Karena Yusuf punya prinsip membuat lumbung. Punya hikmat selalu yang dia pikirkan, dia simpan. Dia simpan, dia simpan, dia kelola. Karena dia tahu bagaimana mempersiapkan masa depan. Yang terakhir, yaitu kita belajar dari Elia. Elia itu taatan mendatangkan mujizat. Kalau kita baca Elia di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tempat di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum air dari sungai itu. Saudara, pagi dan petang dikirimi daging dan roti. Tuhan mengirimkan dia di mana dia bisa makan, dia di mana dia bisa dipelihara. Setelah di sungai Kret mulai kering, Tuhan berfirman di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 9 berkata begini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon dan diamlah di sana. Dikatakan, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mazmur 25 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, kita persiapkan, yaitu tadi, engkau tetap menabur. Prinsipnya, kalau kita mau terima mujizat, jangan pelit. Pelit itu bukan sifatnya Tuhan. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Karena dia itu selalu mengambil untuk dirinya. Tapi memberi di sini bukan boros. Bukan memberi, selalu mentraktir orang. Ya enggak. Tetapi jangan kamu melupakan untuk memberkati pekerjaan dan jangan melupakan berbagi. Mengalah itu tetap ada. Kalau orang berebut, serakah. Misalnya waktu di pekerjaan, sikut-sikutan supaya mereka naik pangkat. Biarkan saudara tetap lakukan bagianmu. Karena Tuhan yang bisa mempromosikan kamu. Waktu kita berjalan, berdiri atas kebenaran, maka kebenaran yang akan mengerjakan bagiannya untuk membela kamu. Dan kemudian tadi belajar seperti Yusuf. Kamu harus mengerti menyimpan. Menyimpan di sini nggak cuma disimpan, tapi menyimpan bagaimana yang kamu simpan nilainya bisa naik. Itu orang yang berhikmat. Jangan membelanjakan keuanganmu dengan sembarangan. Jangan memakai waktumu dengan sembarangan. Engkau harus berhikmat.
Makanya orang yang berhikmat hidupnya bisa berhasil. Kemudian saudara harus seperti Elisa. Elisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya kemanapun Tuhan berbicara kepada dia, apa yang harus dilakukan? Karena tadi di dalam Mazmur 25 ayat 12, siapakah yang orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan yang menunjukkan apa yang harus kamu lakukan. Investasi apa yang kamu harus lakukan, apa yang kamu harus beli, kemana kamu harus pergi. Tuhan itu memberikan hikmatnya. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Itu sebabnya untuk mempersiapkan kita dari tahun ke tahun untuk berhasil. Tiga prinsip ini, jadilah Isa, jadilah eh, siapa tadi? Isa, kemudian Elisa, dan sampai lupa. Dan Yusuf. Ishak, Yusuf, dan Elia. Jadi Ishak menabur, Ishak tetap menggali, dan dia mengalah kalau orang berebut. Seakan-akan dia dirugikan, tapi tidak pernah rugi karena Tuhan memberkati dia. Yusuf menyimpan dan mengelola. Elia, dia bergaul dengan Tuhan dan taat kemana dia harus pergi. Makanya dia tidak pernah kelaparan, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Demikian dengan hidup kita, sehingga yang firman Tuhan katakan, di dalam kekelaman, di dalam kegelapan, terangmu bercahaya itu terjadi. Yaitu kita mengandalkan Tuhan yang pertama, yang kedua kita mempersiapkan diri. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan orang percaya, tetapi seringkali kami sendiri yang tidak mempersiapkan hidup kami. Tapi saat ini Tuhan, kami mau belajar menjadi pengelola-pengelola, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kami mau belajar seperti Isa, Yusuf, dan Elia, sehingga hidup kami dari tahun ke tahun, apapun yang terjadi, kami tampil sebagai pemenang. Kami selalu siap dalam segala keadaan karena kami punya Tuhan dan kami punya hikmat. Di dalam setiap langkah kami, Tuhan memimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.